Sobat Indosport, ketemu lagi bersama saya Alfia Fadila di YouTube channel Indosport di program dari Arena. Seperti biasa, di program dari Arena akan menghadirkan berita terupdate seputar olahraga. Salah satunya dari Zlatan Ibrahimovic yang katanya mau pensiun kalau kontraknya nggak diperpanjang sama AC Milan. Juga ada berita dari Timnas Indonesia dan juga Timnas Uni Emirat Arab yang punya skema menarik jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022. Kira-kira seperti apa beritanya? Ini dia. Jika kontraknya tak diperpanjang AC Milan, Zlatan Ibrahimovic ancam akan pensiun. Tampil gemilang bersama AC Milan, Zlatan Ibrahimovic bertekad bertahan lebih lama di San Siro dan mengancam akan pensiun jika kontraknya tak diperpanjang. Sejak didatangkan AC Milan pada Januari 2020 lalu, Zlatan langsung menjadi sosok kunci di tim asuhan pelatih Stefano Pioli itu. Musim lalu, ia sukses mencetak 11 gol dari 20 penampilan di semua kompetisi dan meloloskan Rossoneri ke Liga Eropa. Performa gemilang Ibrahimovic pun berlanjut ke musim ini. Meski sempat terjangkit COVID-19, sang penyerang gaya kini telah mengoleksi 8 gol hanya dari 7 pertandingan. Gol terbarunya dicetak saat AC Milan mengalahkan Udinese Minggu 1 November 2020 malam waktu Indonesia Barat di pekan ke-6 Serie A Italia. Sementara itu, jika dihitung sejak musim lalu, saat ini Ibra telah mencetak gol di 6 laga Serie A Italia secara beruntun. Dalam wawancara selesai laga, penyerang 39 tahun ini pun mengungkapkan pendapatnya tentang catatan tersebut. Lebih lanjut, Ibrahimovic pun membuka peluang untuk bertahan lebih lama lagi di AC Milan. Ia bahkan mengancam ingin pensiun jika Milan tidak memperpanjang kontraknya musim ini. Hasil pertandingan Serie A Italia, Spezia versus Juventus, Ronaldo jadi super sub. Kompetisi Serie A Liga Italia 2020-2021 kini sedang memasuki pekan ke-6. Minggu 1 November 2020 malam waktu Indonesia Barat digelar 3 pertandingan, salah satunya mempertemukan juara bertahan Juventus yang tertandang ke markas Spezia. Di laga ini, pelatih Andrea Pirlo menyimpan Cristiano Ronaldo yang sudah pulih dari COVID-19 di bangku cadangan dan memilih menduetkan Alvaro Morata dan Paulo Dybala. Di sektor kiper, Szczęsny diistirahatkan, sementara itu Spezia yang berada di peringkat 15 memilih mengandalkan formasi ofensif 4-3-3 dengan Daniel Perde, Balanzola, dan Diego Farias menjadi trisula di lini depan. Juventus langsung tampil menyerang begitu pertandingan dimulai. Alvaro Morata sudah mendapatkan peluang bagus di menit ke-6 meski akhirnya tendangannya masih melenceng ke sisi kiri gawang Spezia yang dikawal Ivan Provedel. 10 menit babak kedua berjalan, macetnya serangan membuat pelatih Andrea Pirlo melakukan pergantian pemain. Paulo Dybala yang tak efektif digantikan oleh Cristiano Ronaldo. Keputusan itu terbukti tepat karena Ronaldo langsung berhasil membawa Juventus kembali unggul di menit ke-59. Umpan Morata membuat Ronaldo membuat 1 lawan 1 dengan Provedel sebelum akhirnya sukses menjaringkan bola. Mourinho sebut Gareth Bale lebih baik, dan lebih baik. Gareth Bale jadi penentu kemenangan Tottenham Hotspur atas Brighton dengan skor akhir 2-1. Manajer Spurs yaitu Jose Mourinho ini memujinya. Tottenham Hotspur menjamu Brighton and Hove Albion pada lanjutan Liga Inggris di Tottenham Hotspur Stadium Senin 2 November 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Spurs unggul lebih dahulu lewat eksekusi penalti Harry Kane di menit ke-13. Brighton menyelamatkan kedudukan lewat Tariq Lamptey di menit ke-56. Gareth Bale akhirnya jadi penentu kemenangan Hotspur lewat sundulannya di menit ke-73. Usai pertandingan, Mourinho menyebut tak memainkan Bale dari awal karena ia sudah dimainkan untuk Liga Eropa kemarin dan belum fit untuk bermain 90 menit di pertandingan kali ini. Mourinho juga menambahkan jika gol yang dicetak Bale begitu krusial sebab bisa mengamankan 3 poin plus untuk membuat dirinya terus percaya diri. Mourinho juga menyebut jika penampilan Gareth Bale terus membaik di laga-laga Spurs. Bale dipinjamkan dari Real Madrid ke Tottenham Hotspur sepanjang musim 2020-2021 ini. Bale yang sempat menderita cedera paha di awal musim pelan-pelan kembali bermain. Bale sejauh ini tercatat sudah 2 kali tampil di Liga Inggris dengan raihan 1 gol dan 2 kali di Liga Eropa dengan sumbangan 1 assist. Demi hancurkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, Uni Emirat Arab punya skema tak terduga. Uni Emirat Arab atau UEA nampak tak mau menganggap remeh tiap lawan mainnya dalam laga gelaran kualifikasi Piala Dunia 2022. Siapa sangka mereka gunakan skema tak terduga demi bisa hancurkan timnas Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia tingkat Asia atau AFC bergulir semenjak 6 Juni 2019 lalu dan hingga kini masih belum berjalan lagi imbas pandemi virus corona. Masih berada pada babak penyisihan, timnas Garuda berada satu grup dengan UEA dan tentu saja Vietnam.
Bisa dibilang grup G ini sendiri cenderung sebagai grup neraka karena dihuni oleh berbagai tim hebat dari negara tetangga. Terbukti saat masih ditukangi Simon McManamy, tanah air alami kekalahan total di 5 pertandingan dan menetap di dasar klasemen. Kendati sudah pasti tersingkir dari Piala Dunia FIFA 2022, timnas Indonesia harus tetap menjalani pertandingan lanjutan untuk selesaikan seleksi grup. Mereka pun berpotensi kembali bersua UEA sekali lagi usai 4 telan kekalahan 0-5 pada 10 Oktober 2019 lalu. Mengingat UEA masih tersisa 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia sebelum bisa kalahkan Vietnam, si pemuncak klasemen, mereka pun dipastikan bakal lakukan latihan intens. Melansir laman berita asal Vietnam, Tao Tua 47, mereka sudah punya rencana matang. Asosiasi Sepak Bola UEA kabarnya juga akan menyelenggarakan mini turnamen yang bakal digelar di Dubai bersama negeri tetangga. Termasuk mereka ada timnas Bahrain, Tajikistan, dan Lebanon yang akan bersaing dalam peningkatan tingkat kemampuan pemain. Kegiatan pertandingan persahabatan antar negara Asia Barat ini sendiri akan ditanggung seluruhnya oleh negara yang terkenal sebagai penghasil minyak tersebut. Hal ini pun juga disambut antusias oleh Bahrain, Tajikistan, dan Lebanon demi hadapi kompetisi yang sama. Bak ketiban durian runtuh, kualifikasi Piala Dunia yang sesungguhnya dilaksanakan di Qatar ada peluang bakal berpindah ke UEA, dan hal ini diutarakan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, Datuk Hamidin, gara-gara corona yang sulit dikendalikan. MU kalah dari Arsenal, Solskjaer makin cepat dipecat. Liga Inggris pekan ke-7 menyajikan big match Manchester United versus Arsenal di Old Trafford Senin 2 November 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan berlangsung ketat, penguasaan bola tak berbeda jauh. Setan Merah presentasinya 53% dan The Gunners 47%. Jumlah tembakan yang dilepaskan juga hampir sama, yakni 8-7 untuk keunggulan MU. Kedua tim sama-sama punya 2 tembakan mengarah ke gawang. Hanya saja, penalti yang didapatkan Arsenal jadi penentunya. Diawali Paul Pogba membuat tackle kepada Hector Bellerin di menit ke-69 di dalam kotak penalti. Pierre-Emerick Aubameyang maju sebagai eksekutor dan sukses mengecoh David De Gea. Arsenal bawa pulang kemenangan 1-0. Ex-pemain Manchester United yang kini menjadi pandit sepak bola yaitu Roy Keane mengaku begitu kecewa melihat permainan Setan Merah. Para pemain tak mampu memberikan yang terbaik di lapangan. Rumor pemecatan Ole Gunnar Solskjaer pun sudah mengalir deras. Di awal musim ini saja, Manchester United sementara berada di peringkat ke-15 klasemen sementara Liga Inggris. Dari 6 laga yang sudah dijalani, MU cuma bisa 2 kali menang, sekali seri, dan 3 kali kalah. Kabar yang beredar, pihak klub ingin mendatangkan Massimiliano Allegri atau Mauricio Pochettino untuk menggantikan posisi Solskjaer. Ex-timnas Indonesia 19 ceritakan awal bertemu istri hingga putuskan menikah muda. Kembali ke kabar sepak bola tanah air, bek muda Persebaya Surabaya, Rahmat Irianto atau yang akrab disapa Rian, kemarin melangsungkan akad nikah di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Minggu 1 November 2020 pagi. Setelah prosesi tersebut, anak dari Bejo Sugiantoro itu menceritakan bagaimana bertemu dengan istrinya, Siti Konita Faiza. Semuanya berawal saat ia sedang mengikuti pemusatan latihan bersama timnas U22. Rian mengatakan perkenalan dengan Siti Konita Faiza yang sekarang menjadi istrinya terbilang cepat. Pemilik nomor punggung 13 di Persebaya itu juga mengatakan tanpa melalui proses pacaran. Penuturan Rian itu diamini pula oleh sang istri saat ditemui awak media usai melangsungkan prosesi akad nikah. Sang istri menyebut memang sebelumnya tak ada proses pacaran. Siti Konita Faiza pun mengaku senang dan bangga mempunyai suami seorang pemain sepak bola. Sementara itu, saat istri Rian disinggung soal kesiapannya ditinggal suami sewaktu-waktu bahkan berbulan-bulan, perempuan berusia 21 tahun itu mantap mengatakan tidak ada masalah jika suatu saat seperti itu. Nah, usai melangsungkan akad nikah pada Minggu 1 November kemarin, keduanya akan melanjutkan resepsi pernikahan pada 8 November 2020 mendatang, dan selama proses resepsi, mereka tak lupa untuk menerapkan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Nah, Sobat Indosport, itu dia tadi program dari Arena di episode kali ini. Buat kalian yang mau pantau berita terupdate seputar olahraga, pantau aja terus website indosport.com, dan jangan lupa follow semua sosial media Indosport @indosport.com, dan sampai ketemu lagi di Arena selanjutnya.